Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Narsi SPDFBD selaku rektor kita, dan yang saya hormati juga teman-teman semuanya, bahwa saat ini adalah untuk waktunya seminar yang terakhir ya, ini ya, jadwal yang terakhir. Ini saya minta untuk perhatiannya, semoga pelaksanaan seminar yang terakhir ini bisa berjalan dengan sukses. Itu. Oleh karena itu, tidak perlu dipanjang lebarkan, langsung saja kepada Bapak Zainuri Iksan, SE selaku pemateri. Waktu kami persilakan. Waktu untuk materi Bapak nanti 15 menit, per 5 menit, insya Allah nanti akan saya kasih tahu. Terima kasih, silakan. Terima kasih Pak Dwi sebagai moderator. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Binarsi SPDFBD sebagai mentor kami dalam laporan orientasi pengenalan nilai dan etika untuk instansi P3K. Mohon izin kami memperkenalkan diri, nama saya Zainul Ihsan SE dengan NIP 3K 197900812 2023211003 yang sekarang saya di unit kerja di SMK Negeri 1 Wonogiri. Untuk laporan yang pertama, seperti halnya yang kita lalui untuk seminar kali ini, yang pertama untuk latar belakang, di mana latar belakang dari orientasi ini tentang etika dengan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, di mana P3K harus mengembangkan kompetensi sumber daya manusia atau SDM yang profesional dan berakhlak. Tentu saja kita dinilai berakhlak dan harus profesional. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BPSDMD menyelenggarakan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi seluruh peserta atau seluruh ASN, khususnya untuk P3K. Adapun ada maksud dan tujuan orientasi ini, di mana maksud diadakan orientasi yang pertama memperkenalkan organisasi, jadi organisasi dari pemerintahan, kemudian menyampaikan aturan dan kebijakan terkait dengan kebijakan pemerintah yang selama ini mungkin kalau saya dari swasta kemudian kita ke negeri, kita harus istilahnya beradaptasi dengan kerja yang mungkin dari swasta sama negeri sangat berbeda, dan kita harus istilahnya mengikuti. Kemudian mengenalkan tim kerja atau bisa juga teamwork, memberikan informasi tugas dan mendorong untuk kita beradaptasi. Untuk tujuan diadakannya orientasi di sini mengurangi tingkat pemutusan hubungan kerja atau turnover, kemudian juga memberikan produktivitas kita sebagai ASN, meningkatkan retensi pegawai, kemudian meningkatkan kepuasan pegawai serta membangun budaya organisasi. Waktu dan tempat, mungkin teman-teman sudah tahu, untuk tanggal 15 itu pada waktu Oktober itu mulai pembukaan, kemudian tanggal 21 sampai 23 Oktober 2024 itu pembelajaran melalui Zoom, kemudian Zoom itu dilakukan di SMK Negeri 1 Wonogiri, termasuk luring juga. Tanggal 24 sampai 30 Oktober 2024 monitoring dan penyusunan laporan dengan Ibu Mentor, Ibu Gunarsi SPD MPD. Kemudian hari ini tanggal 31 Oktober 2024 kita melakukan seminar rencana hasil kerja dan pelaporan. Untuk penutupan tanggal 12 Desember 2024 setelah penutupan melalui Zoom, dan itu serentak di seluruh OPD Provinsi Jawa Tengah. Orientasi pengenalan nilai dan etika, ada beberapa materi. Yang A, nilai dan etika pemerintah Provinsi Jawa Tengah, itu ada beberapa subnya, mulai dari visi dan misi, kemudian struktur organisasinya, tata kerja SOTK, kemudian manajemen kepegawaian dan
penilaian kerja P3K itu nanti semua akan dijabarkan di laporan saya. Kemudian yang D, nilai dan etika organisasi perangkat daerah atau OPD. Contohnya dari strategis OPD, kemudian ROTK organisasi perangkat daerah, kemudian tugas pokok dan fungsi atau tupoksinya pegawai P3K di OPD. Mungkin nanti di laporan akan saya sampaikan. Kemudian rencana hasil kerja P3K atau rencana hasil kerja tahunan. Rencana hasil kerja diantaranya untuk 5 kegiatan. Pertama, penyusunan dokumen standar isi, pelaksanaan standar proses. Kemudian nomor 3, pelaksanaan evaluasi atau penilaian belajar. Keempat, melaksanakan remedial. Dan kelima, melaksanakan kegiatan PKP berupa IHT atau in-house training atau diklat. Oke, langsung sikat saja. Yang pertama tentang penyusunan dokumen standar isi, itu untuk indikatornya kinerja individu. Ada jumlah dokumen yang tersusun mesti kita membuat prota, promet, CP atau modul ajar. Kemudian kegiatan dan tahapan kami untuk menyusun prota promes, kemudian juga CPATP-nya kelas 10 karena saya mengajar kelas 10 untuk produktif pemasaran. Di situ menyusun perangkat ajar dengan GMP sekolahan dan kemudian akan kami sampaikan persepsi dengan GMP kabupaten. Setelahnya dicetak dan kemudian persetujuan kepada gubernur dan disahkan oleh pihak kepala sekolah. Output kegiatan berupa dokumen, prota, promes, CP dan ATP. Sedangkan untuk berakhlak, penerapan nilai akhlak kami memilih akuntabilitas, harmonis, kemudian kompeten. Yang kedua, maksud saya untuk berencana hasil kerja tentang pelaksanaan standar proses. Di sini standar proses tentang bahan ajar, kemudian outputnya kegiatan hadir dan berakhir dan jurnal mengajar. Di mana penerapan nilai berakhlak kami mengambil harmonis, akuntabilitas, berorientasi pelayanan, dan akuntabilitas yang kedua. Langsung saja. Untuk yang ketiga tentang melaksanakan evaluasi atau penilaian belajar. Ini tentu saja untuk indikatornya hasil penilaian pembelajaran, rencana yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan kondisi terkini dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Contohnya untuk kegiatan ada ulangan harian, kemudian menyusun soal PTS atau soal PTS, sudah mencari bahan materi, membuat kisi-kisi, dan untuk proses pembuatan soal dan kunci jawaban. Untuk nilai-nilai berakhlak kami ambil akuntabilitas dan kompeten. Yang keempat, melaksanakan remedial. Untuk indikatornya hasil penilaian pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi terkini yang di sekolah. Kemudian kegiatan dan tahapan, melaksanakan pembuatan laporan, analisis ulangan harian serta remedial, membuat kunci jawaban, ambang batas ketuntasan, dan memberikan penilaian. Untuk output kegiatannya tentang dokumen berdasarkan ulangan harian, analisis, dan perbaikan. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlak kami mengambil akuntabilitas, kompeten, dan loyal. Yang terakhir untuk kegiatan rencana kerja tentang pelaksanaan PKB berupa IHT atau diklat, di mana itu kinerjanya dengan pelaksanaan kegiatan pengembangan diri, tentunya di diklat tertentu. Untuk tahapan mengikuti kegiatan pengembangan diri, praktek baik diselenggarakan oleh komunitas belajar, melakukan pendaftaran, mengikuti seminar, dan membuat laporan atau resum. Sedangkan untuk penerapan nilai-nilai berakhlak, saya mengambil kompeten, akuntabilitas, kemudian loyal, dan adaptif, di mana saya melakukan diklat pengembangan diri dengan materi dan format yang baru. Itu untuk rencana hasil kerja saya, sudah saya paparkan. Mungkin
Saya kembalikan ke moderator, mungkin ada yang bertanya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Itulah pemaparan yang terakhir untuk sesi terakhir ya. Waktu masih ada 4 menit. Nanti silakan bagi yang mau bertanya atau masukan, kami persilahkan. Ini sementara saya batasi dulu untuk yang bertanya maksimal 2 saja dulu. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau menanyakan, tadi kan ada remedial ya Pak ya. Saya mau tanya, bagaimana remedial itu pada saat apa yang mau dilaksanakan? Oh, terima kasih. Langsung saya jawab. Terima kasih. Kemudian untuk remedial kami laksanakan di mana waktu pendidik itu melakukan asesmen, kemudian peserta didik itu nilainya kurang dari KKTP atau dulu itu KKMJ, sekarang KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi remedial akan saya lakukan di waktu atau kita melihat dari hasil evaluasi. Dari hasil evaluasi siswa itu nanti mungkin kurang dari KKTP, makanya kita melakukan remedial. Tentu saja untuk remedial kita melihat soal yang mungkin dirasa anak itu tidak mampu, jadi kita ulangi atau juga bisa kita melakukan pengayaan. Mantan Bu Fitri, matur suwun. Mungkin masih ada waktu 2 menitan ya, 2 menit lebih sedikit bagi teman-teman yang bisa ada pertanyaan. Putri, Pak Rofi, mungkin ada pertanyaan masih Atau waktu. masukan buat kami itu lebih Ada bagus masukan? juga. Silakan. Ada pertanyaan? Belum ada? Kalau belum ada, saya rasa kemungkinan bahwa apa yang disampaikan sudah jelas ya. Seperti itu, saya harapkan semuanya bisa memahami dan mengerti apa yang sudah disampaikan. Begitu. Jadi karena ini adalah di waktu yang terakhir dan sudah selesai, ini aku yang online ya Bu ya? Bu Marmi. Oh ya, mohon maaf, ada satu yang online ya, terakhir yang di ruangan sini. Ya, terima kasih dari saya, cukup sekian dulu. Atas kurang lebihnya saya dalam membawa sebagai moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.